perkenalkan, nama saya Jenny Marta dengan NIM 24101099 dari Prodi PKK 2 semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas paper Pentateuk saya dengan berjudul Mengelola Hubungan Keluarga di Era Modern, Pembelajaran dari Kisah Yusuf dan Saudara-saudaranya. Baiklah, dalam judul paper saya ini, kita pasti menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari betapa pentingnya hubungan kita dengan keluarga. Di tengah kesibukan dan tantangan pada zaman modern ini, seringkali kita lupa untuk menjaga dan merawat hubungan dengan orang-orang terdekat kita seperti keluarga. Keluarga merupakan salah satu kekuatan utama dalam kehidupan sosial, spiritual, setiap individu. Dalam era modern ini yang penuh dengan banyak tantangan dan perubahan, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana mengelola hubungan dalam keluarga agar tetap harmonis dan saling mendukung. Dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini tercatat dalam kitab Kejadian, memberikan kita pembelajaran berharga tentang pengkhianatan dan pengampunan. Melalui kisah ini, kita dapat menemukan nilai-nilai yang nyata untuk diterapkan dan dalam kehidupan keluarga pada saat ini. Dalam kitab Kejadian bab 37 ayat 4-5 yang berbunyi di mana setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Baiklah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana kecemburuan dan ketidakadilan dapat merusak hubungan keluarga kita. Dalam konteks modern, penting untuk menghindari favoritisme dan membangun komunikasi yang baik di antara anggota keluarga. Kecemburuan dapat menciptakan jarak dan konflik, sehingga penting bagi orang tua untuk memberikan perhatian yang seimbang kepada semua anak. Dalam kitab Kejadian bab 37 ayat 28, di sini berbunyi, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Israel itu dengan harga 20 yikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa pengkhianatan yang dialami Yusuf oleh saudara-saudaranya juga mengajarkan kita tentang dampak dari tindakan yang rugi. Ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Tidakkan dapat memiliki konsekuensi jarak panjang yang merusak hubungan. Dalam kitab Kejadian bab 45 ayat 4-8 juga yang berbunyi di mana lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tua atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dalam ayat ini di sini mengatakan Yusuf menunjukkan sikap pengampunan yang luar biasa. Ia tidak hanya memaafkan saudara-saudaranya, tetapi juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. Ini mengajarkan kita pentingnya pengampunan.
Pentingnya pengampunan dan melihat situasi dari yang lebih besar dalam hubungan keluarga. Pengampunan adalah kunci untuk memulihkan hubungan yang rusak. Dalam kitab Kejadian bab 50 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah menerka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Baiklah, dalam ayat ini Yusuf mengajarkan kita bahwa meskipun ada konflik dan kesulitan, kita dapat melihat untuk merespon dan dengan cara yang positif. Ini menunjukkan bahwa kita dapat belajar dari pengalaman buruk dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Dalam konteks modern ini, kita harus mampu melihat hikmah di balik setiap peristiwa kita, bahkan yang menyakiti kita sekalipun. Dari buku yang berjudul Catechism of the Catholic Church tahun 1997 membahas bagaimana keluarga merupakan salah satu gereja yang bersifat domestik. Ini berarti bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana iman dapat diajarkan serta dipraktekkan. Dalam keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dalam iman Katolik. Ini menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat pembelajaran spiritual anak-anak. Dari buku M.C. Carty J. tahun 2010 yang berjudul The Family, A Christian Perspective. Dari buku ini membahas bagaimana perspektif Kristen memandang keluarga. Dalam buku ini menekankan bahwa keluarga harus menjadi tempat kasih, dukungan, dan pengajaran nilai-nilai Kristiani. Dalam kehidupan sehari-hari ini, berarti bahwa anggota keluarga harus saling mendukung dan mencintai, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Selanjutnya, buku yang berjudul Family Life in the Catholic Tradition. Buku ini menjelaskan bahwa bagaimana tradisi Katolik membentuk keluarga dalam kehidupan. Dia menyoroti pentingnya sakramen pernikahan dan bagaimana itu menjadi dasar bagi kehidupan keluarga yang dapat harmonis. Dalam praktiknya ini berarti bahwa suatu keluarga atau sepasang suami istri harus dapat saling menghormati serta dapat bekerja sama dalam membesarkan anak-anak mereka sehingga tumbuh menjadi keluarga yang Kristen. Buku berikutnya yaitu berjudul Forgiveness and Reconciliation, A Catholic Perspective. Buku ini membahas tentang pentingnya pengampunan dalam hubungan keluarga. M.C. Guinness menekankan bahwa konflik dalam keluarga adalah hal yang biasa, tetapi pengampunan adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa kita harus belajar untuk memaafkan satu sama lain ketika terjadinya kesalahan atau kesalahpahaman dalam keluarga. Buku berikutnya yang berjudul The Role of the Family in the Catholic Faith. Buku ini menunjukkan bahwa membahas tentang peran keluarga dalam mengajarkan iman Katolik. Dia menekankan bahwa keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai iman ditanamkan sejak dini. Ini berarti bahwa orang tua harus aktif dalam mengajarkan anak-anaknya tentang ajaran iman dan tradisi Katolik. Buku berikutnya yang berjudul The Dynamics of the Family Relationships. Buku ini membahas tentang bagaimana sih dinamika hubungan dalam keluarga
dapat mempengaruhi kesejahteraan anggota keluarga. Buku ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan saling pengertian merupakan salah satu kunci untuk membangun sebuah kunci hubungan keluarga yang bersifat sehat. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa anggota keluarga harus berusaha untuk mendengarkan satu sama lain dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Buku berikutnya yang berjudul The Power of Forgiveness in Family Relationship. Buku ini yang dimana ditulis oleh Johnson menekankan bahwa pengampunan memiliki kekuatan besar dalam memperbaiki hubungan keluarga. Dia juga memberikan contoh bagaimana pengampunan dapat mengubah dinamika keluarga dan membawa kedamaian. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti bahwa kita harus berani meminta maaf dan memberikan maaf untuk menjaga keharmonisan dalam setiap keluarga. Baiklah, berikutnya buku yang berjudul Building Strong Families, Reasons of the Spiritual. Di sini menjelaskan atau buku ini mengajak untuk pembaca lebih belajar dari kisah-kisah dalam Alkitab tentang bagaimana membangun hubungan keluarga yang kuat. Dia menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa kita harus berusaha untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Buku berikutnya yang berjudul Resilience in Family Life, A Catholic Approach. Buku ini menjelaskan atau membahas bagaimana keluarga dapat menjadi tanggung jawab dalam menghadapi tantangan. Dia menekankan pentingnya iman dan dukungan satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Buku berikutnya yang berjudul A Theological Introduction. Buku ini membahas teologi di balik kisah Yusuf, yang bagaimana prinsip-prinsip dapat diterapkan dalam kisah ini dapat kita aplikasikan atau kita terapkan dalam hubungan keluarga kita. Hartley mengajarkan bahwa meskipun Yusuf mengalami pengkhianatan dan kesulitan, dia tetap menunjukkan sikap positif dan pengampunan terhadap saudara-saudaranya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Buku berikutnya yang berjudul Family Life in the Bible. Buku ini berkisah bagaimana keluarga dalam Alkitab, termasuk dari kisah Yusuf. Dia menunjukkan bagaimana dinamika keluarga seperti kecemburuan dan pengkhianatan dapat mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga. Hirsch menekankan bahwa meskipun ada konflik, ada juga kesempatan untuk rekonsiliasi dan pertumbuhan. Buku berikutnya yang berjudul A Christian Approach. Buku ini menjelaskan atau membahas tentang pentingnya pengampunan dalam hubungan keluarga. Dengan referensi pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini, buku ini menekankan bahwa pengampunan bukan hanya tentang mengabaikan kesalahan, tetapi juga tentang membangun kembali hubungan yang rusak. Kisah Yusuf menjadi contoh bagaimana pengampunan dapat membawa penyembuhan dalam keluarga. Buku berikutnya yang berjudul A Christian Perspective on the Contemporary Home. Buku ini menjelaskan pandangan Kristen tentang keluarga dan bagaimana prinsip-prinsip Alkitab dapat diterapkan dalam konteks modern pada saat ini. Dia mengaitkan kisah Yusuf tentang tantangan yang dihadapi keluarga pada tantangan saat ini, seperti konflik dan perbedaan pendapat. Hoye mendorong pembaca untuk menerapkan nilai-nilai kasih dan pengertian dalam hubungan keluarga. Buku berikutnya yang berjudul A Story of Resilience. Maxwell mengupas kisah Yusuf sebagai contoh ketahanan dan pengelolaan hubungan. Dia menunjukkan bagaimana Yusuf tetap teguh dalam iman dan sikap positif meskipun menghadapi banyak rintangan.
Buku ini mengajarkan bahwa ketahanan dalam keluarga sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan pada saat ini. Buku berikutnya yang berjudul A Study of Family Life in the Old Testament. Buku ini membahas tentang kehidupan keluarga dalam konteks Perjanjian Lama, termasuk pelajaran dari judul yaitu Kisah Yusuf. Dia menyoroti bagaimana hubungan keluarga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, serta pentingnya menjaga hubungan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Buku berikutnya yang berjudul A Biblical Perspective. Smith menawarkan pendekatan Alkitabiah untuk menyembuhkan hubungan keluarga yang rusak dengan referensi pada kisah Yusuf. Dia menekankan bahwa penyembuhan dimulai dengan pengakuan kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki hubungan. Kisah Yusuf ini menjadi contoh bagaimana Tuhan dapat memulihkan hubungan yang hancur. Buku berikutnya yang berjudul tentang How to Build Strong Relationship. Buku ini menjelaskan bahwa bagaimana cara membangun hubungan keluarga yang kuat dengan prinsip-prinsip yang dapat diambil dalam kisah Yusuf. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi, pengertian, dan kasih dalam membangun hubungan yang sehat. Kisah Yusuf mengajarkan kita bahwa meskipun ada konflik, kita dapat menemukan cara untuk saling mendukungnya. Buku berikutnya yaitu Keluarga dalam Perspektif Alkitab oleh John Doe. Buku ini membahas berbagai penting aspek hubungan keluarga dalam konteks Alkitab, termasuk dalam kisah Yusuf. Penulis menekankan pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi dalam keluarga. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya meskipun mereka telah mengkhianatinya. Ini menunjukkan bahwa pengampunan merupakan salah satu kunci untuk menyelesaikan salah satu konflik dalam keluarga. Buku berikutnya yaitu Menghadapi Konflik Keluarga oleh Jen Smith. Buku ini menawarkan strategi untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik dalam hubungan keluarga. Penulis memberikan contoh nyata dalam teknik yang dapat diterapkan. Dari kisah Yusuf mengajarkan bahwa komunikasi yang baik dan empati dapat membantu menyelesaikan konflik. Buku berikutnya yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Keluarga oleh Michael Johnson. Buku ini berfokus pada penggambaran karakter dalam konteks keluarga. Buku ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral. Karakter Yusuf yang sabar dan bijaksana menjadi teladan bagi kehidupan modern pada saat ini. Yang berikutnya, buku berjudul Keluarga Sehat di Era Digital oleh Sarah Lee. Buku ini menyajikan tantangan dan solusi bagaimana keluarga di era digital ini membahas dampak teknologi pada hubungan keluarga. Dalam dunia yang serba cepat, kisah Yusuf mengingatkan kita untuk tetap berhubungan atau terhubung secara emosional. Buku berikutnya yang berjudul Spiritual dalam Keluarga oleh David Brown. Di sini, buku ini menggali pentingnya spiritualitas dalam hubungan berkeluarga. Buku ini menekankan peran iman dalam memperkuat ikatan keluarga. Yusuf tetap setia kepada Tuhan meskipun menghadapi banyak kesulitan. Buku selanjutnya yang berjudul Keluarga dan Identitas oleh Emily White. Buku ini membahas tentang bagaimana identitas keluarga terbentuk dan dipertahankan. Buku ini juga menyoroti pentingnya tradisi dan nilai-nilai kekeluargaan. Dalam kisah Yusuf menunjukkan bagaimana identitas keluarga dapat diuji. Buku berikutnya yang berjudul Komunikasi Efektif dalam Keluarga oleh Robert Greene. Buku ini menyediakan teknik komunikasi untuk memperkuat hubungan keluarga. Buku ini juga menawarkan strategi praktik. Dalam kisah Yusuf, buku ini menggunakan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan perasaannya kepada saudara-saudaranya. Buku berikutnya yang berjudul Mengelola Emosi dalam Keluarga oleh Lisa Turner. Buku ini berfokus pada pengelolaan emosi dalam konteks hubungan keluarga. Buku ini juga memberikan panduan untuk memahami dan mengelola emosi. Dalam kisah Yusuf menghadapi banyak emosi
dari pengkhianatan hingga kebahagiaan saat bertemu kembali dengan keluarganya. Kesimpulan dari paper saya hari ini yang berjudul Mengelola Hubungan Keluarga di Era Modern dengan mengambil pembelajaran dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita dari zaman dahulu, tetapi juga mengandung banyak pelajaran berharga yang nyata dengan kehidupan kita pada saat ini. Dalam kisah Yusuf, kita juga melihat bagaimana konflik dan perselisihan dapat muncul dalam sebuah keluarga. Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya mengalami perjalanan mendalam tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Meskipun Yusuf memiliki alasan untuk marah dan membalas dendam, tetapi dia memilih untuk membantu saudara-saudaranya ketika mereka membutuhkan. Ini adalah salah satu contoh yang sangat kuat tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi konflik dalam keluarga kita sendiri. Pada zaman era modern ini, di mana kesibukan dan teknologi seringkali membuat kita terpisah, penting bagi kita juga untuk menyadari nilai-nilai yang diajarkan oleh kisah Yusuf ini. Tetapi seringkali kita justru merasa lebih terasing. Oleh karena itu, kita juga perlu berusaha untuk lebih keras untuk menjaga hubungan dengan keluarga, menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan mendengarkan satu sama lain adalah salah satu hal yang penting untuk membangun ikatan keluarga yang lebih kuat. Semoga dengan materi ini kita harus lebih banyak belajar dan bertumbuh bersama dalam mengelola hubungan keluarga kita. Mari kita jadikan kisah Yusuf ini sebagai panduan dalam perjalanan kita untuk membangun keluarga yang lebih baik dan lebih bahagia. Sekian pemaparan materi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.